Novel Cultivation Chat Group Chapter 128. Tubuh Ah Silu dari klan Su terluka parah, dan sama sekali tidak bisa mengejar bola, anjing, dan paman itu. Dia menggigit giginya, dan menggunakan ponsel Song Suhang untuk menelepon Ah Qi. Jawab teleponnya sekarang, Ah Qi. Di langit, bola yang telah berubah menjadi Devil Monarch Anzi dikejar tanpa ampun oleh anjing Peking. Anjing iblis ini asal-usulnya tidak diketahui, dan memiliki kekuatan yang besar. Devil Monarch Anzi merasa sangat murung. Dia sendiri tidak mengganggu anjing itu. Ketika anjing Peking muncul, tiba-tiba saja menyerangnya. Ketika Devil Monarch Anzi bertarung dengannya sebelumnya, mereka belum bisa menentukan siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Dia menghitung bahwa bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatannya, akan diperlukan pertempuran besar selama beberapa hari untuk memiliki keyakinan dalam membunuh anjing iblis ini. Juga, dia tidak tahu apakah anjing ini memiliki teknik penekanan. Dia sedang sibuk dengan hal-hal penting sekarang. Dari mana dia punya usaha sisa untuk terjerat dengan beberapa anjing kampung? Aku tidak mampu memprovokasimu, tapi apakah itu berarti aku tidak bisa bersembunyi darimu? Dengan demikian, Devil Monarch Anzi mempercepat, berharap untuk meningkatkan jarak antara dirinya dan anjing iblis. Song Suhang digenggam oleh tangan tak terlihat itu. Saat menunggangi awan dan terbang di angin, Song Suhang merasa seolah-olah organ dalamnya sedang diperas. Bencana tak terduga. Sangat tidak beruntung. Di belakang, paman yang bodoh dan lugu memberikan segalanya untuk mengejar. Dia sebelumnya bersembunyi di tempat rahasia, terus membuntuti Ah Siliu dari klan Su. Dia berpikir untuk menunggu bantuan dari Sekte Bertani Abadi, dan mencoba menangkap Ah Siliu dari klan Su hidup-hidup lagi. Dia tidak menduga Devil Monarch Anzi tiba-tiba turun dari langit dan menggunakan asap untuk menyelimuti Ah Silu dan Song Suhang. Lalu dia menangkap sesosok figura dan terbang menjauh. Samar-samar, paman dari Sekte Bertani Abadi mendengar, keturunan klan Su, dan, maukah kamu pergi bersamaku? Ah Silu dari klan Su direbut. Beraninya. Tanpa Ah Siliu dari klan Su, bagaimana Sekte Bertani Abadi mereka berurusan dengan Ah Qi dari klan Su? Dan dengan demikian, tanpa berpikir, Sekte Bertani Abadi dengan cepat menembak ke arah bola asap hitam dan anjing iblis Peking. Paman itu memiliki pikiran yang sangat sederhana, dia bahkan tidak melirik orang di tanah, dan mengejar Devil Monarch Anzi. Sambil mengejar, dia bahkan menggunakan talisman suara 1000 mil. Dia menghubungi para penolong dari Sekte Bertani Abadi, dan meminta para penolong mengatur penyergapan di depan. Serang bola asap hitam itu. Kita harus mendapatkan Ah Siliu dari klan Su. Paman itu menggigit giginya. Mereka harus berhasil kali ini. Kegagalan tidak diterima. Mereka perlu mendapatkan Ah Siliu dari klan Su. Pada saat ini, di wilayah terpencil tidak jauh dari kota Jiangnan. Udara dipenuhi energi ghost, dan energi ghost mengerikan telah membentuk ruang tertutup sementara. Di ruang tertutup itu, Ah Qi dari klan Su berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Sabre ajaib di tubuhnya secara ajaib menghasilkan lautan pedang yang padat, seperti Bima Sakti. Dan di sampingnya, adalah hantu-hantu balas dendam dengan tubuh tidak lengkap yang padat dan tak terhitung jumlahnya. Mereka mencapai ribuan, dan semuanya telah dibunuh di bawah Sabre Ah Qi. Formasi agung menelan hantu itu rencana yang cukup ambisius. Ah Qi berkata dengan suara rendah. Ini adalah formasi agung berdasarkan ide bahwa ketika ada cukup semut, bahkan gajah bisa digigit sampai mati. Itu memiliki ketenaran gemilang di dunia kultivasi, dan telah menahannya selama total 3 jam. Lawan datang dengan persiapan, untuk menahannya. Target mereka adalah Ah Siliu. Memikirkan ini, amarahnya melonjak. Di depan Ah Qi, adalah perempuan berbaju putih yang adalah orang yang telah menyiapkan formasi agung menelan hantu. Tubuhnya terbungkus rapat dengan perban, dan tampak seperti mumi dari Mesir kuno. Hanya sepasang mata merah gelap yang bisa dilihat. Juga, tubuhnya terus-menerus mengeluarkan bau bangkai membusuk. Ini adalah konstitusi bawaan yang dia miliki sejak lahir, dan dia bisa secara bawaan menarik ghost untuk datang dan menyimpannya dalam tubuhnya. Di zaman kuno, ini adalah jenis bibit yang paling disukai sekte jahat yang mengolah jalan ghost. Dengan konstitusi ini, tidak perlu mencari berbagai jenis hantu balas dendam dengan melelahkan. Hantu-hantu sendiri akan mengambil inisiatif untuk datang kepada mereka. Kekuatan cultivator ghost dengan demikian bisa melonjak ke langit. Karena konstitusi seperti itu, perempuan ini tidak membutuhkan bantuan harta ajaib seperti spanduk hantu. Hanya mengandalkan tubuhnya, dia bisa melepaskan lebih dari 10.000 ghost, dan membentuk formasi agung hantu menelan. Sangat disayangkan. Untuk eksistensi sepertimu, formasi agung hantu menelan ini hanya bisa menahanmu sedikit. Suara perempuan itu tampaknya tidak memiliki satu fluktuasi emosi pun. Ah Qi dari klan Su mendengus dingin, dan dengan sapuan horizontal sabre ajaibnya, energi pedang menyapu keluar. Penghalang tak terlihat di udara tampaknya dihancurkan oleh energi pedang ini. Tanpa dukungan 10.000 ghost, formasi agung hantu menelan akhirnya pecah. Energi ghost dingin di udara menghilang. Sisa-sisa hantu balas dendam yang memenuhi tanah berubah menjadi partikel dan menghilang ke langit dan bumi. Perempuan itu mengerang. Dia telah menggunakan tubuhnya alih-alih spanduk hantu untuk mengaktifkan formasi agung. Sekarang formasi telah pecah, dia tentu saja menderita serangan balik. Ketika formasi pecah, Ah Qi dari klan Su menghilang dari posisi aslinya dan muncul di belakang perempuan itu. Sabre di tangannya ditekan ke belakang kepalanya. Ah Qi tidak ingin membunuhnya. Dia ingin mendapatkan informasi darinya. Dan perempuan itu mungkin tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dengan demikian menunjukkan tidak ada niat untuk melarikan diri. Juga,
Tanpa menunggu pertanyaan Ah Qi dari klan Su, dia dengan tenang berkata, Elders menyuruhku memberitahumu, bahwa jika kamu ingin menemukan Ah Silu, pergilah ke Sekte Pedang Bulan. Misiku adalah untuk menahanmu. Lalu, sementara aku menahanmu, Ah Silu akan dibawa pergi oleh orang-orang Elder. Ah Qi dari klan Su marah. Apa-apaan Sekte Pedang Bulan ini? Mengapa dia harus mencarinya? Sekte kecil seperti itu, dia sama sekali belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di mana Sekte Pedang Bulan? Perempuan mumi itu menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku belum pernah pergi ke Sekte Pedang Bulan sebelumnya. Misiku selesai. Terserah kamu jika kamu ingin membunuhku atau mencincangku. Brengsek. Kamu keterbelakangan mental. Ah Qi tanpa ragu-ragu mengayunkan sabre ke kepalanya, dan darah segar menyembur. Perempuan itu jatuh lemas ke tanah, kekuatan hidupnya padam. Mereka bahkan tidak tahu harus pergi kemana, dan masih memintanya pergi ke Sekte Pedang Bulan. Jika ini bukan keterbelakangan mental, apa lagi? Tapi musuh telah merebut Ah Siliu dari klan Su. Ah Qi marah menginjak tanah, membentuk kawah kecil. Pada saat ini, musik yang menyenangkan telinga mulai dimainkan. Tidak, ini bukan efek suara sistem dari mengalahkan monster dan naik level. Ini hanya telepon genggam berdering. Ah Qi mengeluarkan ponselnya, dan menemukan itu adalah nomor tidak dikenal yang menelepon. Apakah itu bajingan Sekte Pedang Bulan? Dia menerima panggilan. Namun, suara yang terdengar melalui telepon adalah Ah Siliu. Hei, Ah Qi, kamu akhirnya menjawab telepon. Pada saat itu, ekspresi muram Ah Qi menghilang. Awan yang tampaknya menggantung di atasnya cerah. Ah Siliu, kamu baik-baik saja. Aku sedang ditahan oleh seseorang. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu diserang? Kota Universitas Jiangnan, gerbang timur sekolah. Aku diserang. Ah Siliu dari klan Su berhenti sejenak. Lalu, mereka menangkap orang yang salah, Su Hang malah. Pokoknya, lebih baik kamu datang ke sini dulu. Orang-orang dari Sekte Pedang Bulan benar-benar keterbelakangan mental. Aku akan segera sampai. Kali ini aku pasti akan sampai dalam 5 menit. Ah Qi dari klan Su menggigit giginya, sabre ajaib berubah menjadi seberkas cahaya, menarik Ah Qi ke langit. Itu secepat kilat. Ketika 5 menit belum berlalu, Ah Qi dari klan Su sudah mencapai gerbang timur kota Universitas Jiangnan. Dia mengambil kembali seberkas cahaya, dan menghilangkan mantra penyembunyian yang dilemparkan padanya. Turun di sudut dengan tidak ada orang di sana, dia dengan cepat bergegas ke sisi Ah Siliu. Ah Silu. Ah Qi memeluk Ah Siliu dengan kuat. Hanya setelah memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki dia diam-diam menghela napas lega.